Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin. Saya dengan nomor NPM 4011105211148. Saya berasal dari kelas 3D. Video ini dibuat sebagai syarat UTS mata kuliah media pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Dr. Poppy Anggreni STMPD. Tujuan dari pembelajaran ini supaya peserta didik memahami siklus hidup kupu-kupu dan pelestariannya. Jadi, diorama ini siswa SD dapat memahami tahap siklus hidup kupu-kupu. Media ini menampilkan tahap metamorfosis kupu-kupu mulai dari telur. Kupu-kupu betina meletakkan telur di permukaan daun tanaman. Telur biasanya berukuran sangat kecil dan menetas dalam beberapa hari hingga minggu, tergantung pada jenis kupu-kupu dan kondisi hidup. 2. Ulat. Setelah menetas, keluarlah larva atau ulat. Pada tahap ini, tugas ulat adalah memakan banyak daun untuk tumbuh. Ulat akan berganti kulit pada beberapa kali karena tubuhnya cepat membesar. Yang ketiga, kepompong. Setelah mencapai ukuran maksimal, ulat berhenti makan daun dan membentuk kepompong. Di dalam kepompong terjadi perubahan besar. Organ ulat terurai dan terbentuk struktur tubuh pada baru seperti sayap, antena, dan kaki kupu-kupu. Dan yang terakhir, berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah proses metamorfosis selesai, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Pada tahap ini, kupu-kupu berfungsi untuk terbang, mencari makan, atau berbunga, dan berkembang biak agar siklus hidup berlanjut. Berikut upaya pelestarian kupu-kupu agar populasi tetap terjaga di alam. 1. Menjaga habitat alami kupu-kupu di tempat yang banyak tumbuhan bunga dan tanaman inang untuk ulat. 2. Menanam tanaman inang dan bunga nektar. Setiap jenis kupu-kupu memiliki tanaman inang tertentu. Tempat mereka berkembang meletakkan telur, misalnya daun jeruk untuk kupu-kupu papilio. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida. Pestisida atau racun hama dapat membunuh ulat dan kupu-kupu. Penggunaan pestisida alami atau pengendalian hama biologis jauh lebih aman untuk ekosistem. Ini adalah diorama siklus hidup kupu-kupu. Di bagian ini terlihat tahap awal telur menempel pada daun, lalu berubah menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, lalu dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Diorama ini membantu siswa memahami urutan perubahan bentuk hewan secara konkret. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kardus, gunting, lem, dan media. Selanjutnya, ukur kardus sesuai dengan media yang tadi dicetak. Lalu gunting kardus tersebut sesuai ukuran media. Buat dua potongan kardus yang sama seperti itu. Kemudian kedua kardus tersebut dipotong bagian tengahnya dan dimasukkan ke kardus yang satunya lagi supaya seimbang. Setelah terbentuk kardus tersebut menjadi tanda plus, lalu ukur dengan media yang tadi, kita cetak. Lalu kemudian kita lem di bagian tengah potongan tadi
menggunakan lem lilin. Kemudian kita akan membuat lingkaran untuk bagian bawah si kardus tadi. Kita terbentuk lingkaran, kita satukan yang tadi kita bikin. Kita satukan menggunakan lem lilin. Tempelkan letter tersebut ke media yang tadi kita buat menggunakan lem kertas. Demikian video UTS mengenai pembelajaran berbasis visual. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam pengucapan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.